Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang ulama besar. Dan ya, oke. Ini kita berada hari ini di Sadayana Coffee di Jalan Sindang Panon nomor 96 96. Jalan Babakan nomor 96 Desa Sindang Panon. Jalan Babakan, ya itulah nanti diedit. Nah, alhamdulillah saya bertemu dengan, kalau saya panggilnya Kang Uyan gitu kan. Tapi mungkin yang di sini ada panggilan lain, Kang? Nggak ada ya, Kang Uyan aja ya. Oke. Alhamdulillah ini tempatnya sangat enak sekali, dan lihat kita di belakang ini juga view-nya Bandung nih ada. Ya, itu gitu kan. lurus sana itu Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahunya. Masya Allah, ini sampai terlihat di di daerah Sindang Panon ini, di Banjaran ini. Lembang itu Lembang ya, betul. Nanti kita lihat ini tentang sekeliling yang ada di Sadayana Coffee ini. Bagaimana ini baru di di tingkat akhir ini, di tempat akhir ini. Sebenarnya ada tahapan kedua yang bentuknya lesehan. Terus yang di depan ini untuk nongki anak muda juga. Nah, di sini live musiknya ada di bawah ini. Nah, ini Kang Uyan, ini saya mau tanya nih. Ini ide ini awalnya gimana sih Kang, sampai Kang Uyan ini bikin Sadayana Coffee ini gitu? Ide si pertama karena suka ngopi aja Pertama suka ngopi aja ya. Ngopi, suka kumpul sama teman-teman ya. Kemudian dari situ juga kita memang seringkali kedatangan tamu teman-teman ya. Ya, ketika tidak buka kafe itu kasihan istri. Jadi nyuguhan terus. Itu. Lama kelamaan kebetulan ada tempat, udahlah dibikin kafe gitu. Masya Allah. Ini kan bagian dari rumah juga kan sebenarnya. Ya. Jadi bukan berarti bahwa teman-teman datang ke sini bertamu harus bayar ya. Iya, bukan ya. Itu mah kalau memang urusannya ada urusan ketemu sama saya sebagai tamu. Kan? Ya betul. Kalau misalkan datangnya untuk ngopi ya silakan. Kesadaran masing-masing. Iya. Ini maksudnya ide itu berarti dari tahun berapa nih? Sebetulnya awal kali saya buka itu di Buah Batu Awal buka di Buah Batu. Buah Batu dekat dengan ya mungkin ke tempatnya Ustadz Umar. Ke Amisya ya. Itu pas di dekat gerbang tol itu ke kanan ya, paling sekitar 50 meter. Dulu 50 meter. Ya, kebetulan di situ ada kantor dulu, kantor travel juga. Iya. Ada ruko kosong ya, kita buka. Saya sempat lihat juga sih di sana itu. Nah, ada dulu Haji Dadi di sana. Betul. Halangin satu rumah kalau satu rumah berarti itu apa dua gitu. Iya, berarti dekat sekali dari belokan gitu ya. Nah, ini nih seneng kopinya itu memang ada racikan kopi tersendiri atau gimana kan? Karena memang banyak sekali kan sekarang kan yang hobi-hobi kopi gitu kan. Sebetulnya kalau kopi itu selama kita pakainya adalah kopi asli ya. Kopi asli itu ada dua jenis ya mungkin yang kita kenal di sini. Yang masyhur itu ya Arabica dan Robusta. Nah, racikan kopi yang asli itu artinya kopi tanpa campuran Ini ada dua kategori ini yang minum kopi itu. Ada penikmat, ada pecinta. Nah, kalau pecinta itu dia tidak lihat siapa ngeracik, bagaimana caranya, tapi yang dia lihat ini kopinya apa. Dulunya Bu? Terserah nanti diseduhnya mau disaring atau tidak, karena pecinta kopi itu tidak ribet sebetulnya. Jadi dia dilihat dari rasanya aja ya, cita rasanya. Dari bahan kopinya Arabica atau Robusta gitu kan. Diseduhnya cukup dengan air panas dengan suhu sekian derajat gitu kan. Iya. Mau disaring atau tidak ya, kalau tidak disaring namanya tubruk kan gitu. Iya, betul. Kalau disaring ada V60 gitu kan, ada refresh, ada rock press dan lain sebagainya. Nah, kalau penikmat ini baru bicara dengan
tadi racikan, Racikan, ya kan? betul. Kenapa? Karena ada campuran. Kopi itu dicampur dengan creamer, dengan gula, ada juga dengan susu kadang ya. Iya betul betul. Nah, Ada gulanya susu. ada gula putih, ada Ada gula merah ya, gitu gula kan. aren ya. Kemudian ada di latte kan gayanya. Ada jadi cappuccino, ada kopi latte. Itu macam-macam. Macam-macam ya. Nah, itu baru bicara racikan. Baru bicara racikan, belum bicara Maksudnya itu kategori para penikmat. para penikmat. Kenapa? Ya karena yang dicari adalah kenikmatan. Kenikmatannya ya, benar benar. Ya, makanya saya ini suka ngopi juga. Tapi kan ketika tahun berapa baru tahu bahwa aslinya kopi ini tidak manis gitu. Terus kan yang tahu saya tuh kopi itu manis jadi gitu kan. Jadi ternyata baru tahu guys pokoknya. Kalau pecinta itu dia akan lihat kopinya secara asli. Kopinya secara asli ya. Tidak dilihat bahwa nikmatnya kopi itu bukan dalam rasa manis atau tidaknya. Tidak, karena ya? manis itu kan bukan rasa kopi. Bukan rasa kopi ya. Pecinta kopi itu lihat rasa kopi ya dari rasa kopi aslinya. Langsung itu dia langsung karena penikmat ya. Gitu ya. Masya Allah. Karena Penikmat, pecinta ya. Terus ada lagi kategori penikmat. Penikmat. Baru kalau penikmat dia harus nikmat nih, rasanya harus manis. Nanti manisnya itu kadar kemanisannya juga cenderung selera masing-masing kan gitu. Iya betul ya, terlalu Gimana manis rasa tidak ya. nikmat dan sebagainya. Nah ini akan memunculkan tadi khas racikan dan lain sebagainya. Kemudian gaya racikan dan lain sebagainya adalah namanya jadi barista gitu kan. Itu karena untuk memenuhi kebutuhan para penikmat. Tapi di sini berawal dari pecinta, Pak. Sebagaimana layaknya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat sisi enaknya aja kan? Betul kan? Betul. Tapi justru kenikmatan itu kita dapatkan tatkala ibadah kita kepada Allah yang awalnya terasa berat, terasa susah, karena cinta justru ada nikmat di situ. Cinta yang sesungguhnya ya Kang. Akhirnya makanya bukan dicari-cari gimana nyaman, enak gitu. Iya, itu ada dua ini kan, ada pecinta dan penikmat itu ya. Jadi saya kasih kesimpulan, kenapa? Yang tadi disebutkan ini semuanya ada di daftar menu di sini, termasuk ada latte, ada dan lain gitu kan. Gitu berarti semuanya atau ada terpikir bikin fakultas kekopian gitu. Nah itu. Oke ini guys, jangan lupa juga ya like, share, dan subscribe juga channel kami Sadayana Coffee Media ya. Sadayana Coffee Media dan The Truth TV channel ya. Pokoknya yang di The Truth subscribe, yang Sadayana Coffee. Kenapa kita buka kopi? Karena di kopi itu ada banyak filosofi, Pak. Filosofi di kopi. Selain itu tadi antara penikmat dan pecinta. Iya ya. Kita lebih cenderung ke pecinta karena dari pecinta bisa penikmat pun bisa terbawa. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil hikmah. Kemudian kopi pun ternyata adalah minuman para ulama, para ya. para ahli ibadah, para sufi gitu kan. Kenapa? Karena dengan kopi itu menahan kantuk kan ya. Pakai oleh mereka untuk apa? Untuk ibadah. Betul. Apa, kecuali Ustadz Umar pengaruh. Ustadz sorry ini. Tapi kalau kita ya ibadahnya anggar gitu ya. Gitu, Pak. Yang saya tertarik ini suasana tempat ngopinya juga ini Kang disesuaikan dengan desain-desain ini. Nah, siapa yang desain kafe ini? Dia mengalami aja. Alami aja sama Kang gitu kan? Mengikuti alur apa adanya aja. Apa adanya aja ya. Terus ini nih ada satu karena kita kopi sudah lewat kan barusan ya. Pengetahuan tentang kopi silahkan catat barusan. Ini ada lagi. Ini di sini ada menu dari Timur Tengah juga. Ya. Tadi saya makan kebuli kambing. Wah keren banget tuh. Nah ini rasanya itu udah kayak waktu di Jeddah lah dulu. Ada pernah kita makan kebuli onta dulu sama Ustadz Umar dulu. Ini rasanya seperti gitu. Nah ini kenapa sih ada hubungan kopi dengan kebuli ini Kang? Kebuli. Ya mungkin karena kita pernah di Timur Tengah. Di Al Azhar ya. Kemudian kita juga ya kayak Ustadz Umar ya. Iya betul.
pernah lah ke Betul. mana, ke Arab gitu. Iya, iya. Ada kerinduan gitu ya. Oh iya, ada kerinduan. Kemudian di belakangan ya di Indonesia ini, di tanah air ini mulai muncul ya, Muncul banyak sekali makan bernuansa Timur Tengah. Iya. Nah, kita coba menghadirkan menu-menu kafe itu kan biasa umumnya ya itu aja ya. Iya, betul. Nah, kita yang beda coba apa ya, menu nuansa Timur Tengah lah. Gitu. Ya walaupun tidak Tapi karena saya baru ketemu dan kenal di mana beliau lamanya, seperti di Mesir, di Kairo, beliau ini adalah lulusan Al Azhar ya, LC ya. Jadi saya mungkin beliau ini pecinta kopi, penikmat kopi, tapi dia ini rindu dengan dengan tempat kuliahnya dulu mungkin ya. Mungkin saya lihatnya itu Kang gitu kan. Oh bener, itu beliau ini yang saya tahu ini lama juga kan di sana, berapa tahun Kang? Ya kalau disebut berapa tahunnya kadang yang itu kali. Nggak boleh ya, nggak boleh disebut. Pokoknya mah lulus. Oke. Lainnya berarti kan lama di sana kan? 7 tahun. Ustadz Umar juga sama di sana. Ini satu angkatan dengan Ustadz Umar lebih ya. Ustadz Abdul Somad juga di sana kan ya? Iya. Masya Allah, ini saya tuh sebenarnya beda hasil ya. Sebenarnya saya itu harus ta'asur sebenarnya sama beliau ini gitu ya, karena beliau ini salah satu ulama Indonesia juga gitu. Dan satu lagi Kang, satu lagi Kang, saya pertama kenal waktu dengan Ustadz Umar ini baru ketemu itu. Akang ini adalah pengurus atau ketua PAM Jabar. Nah ini boleh tahu nggak saya masukannya itu tentang PAM itu apa? PAAM ya. PAAM ya. PAM. Oh, dua harkat. Oh ya betul, dua harkat. PAM Jabar itu Paguyuban Alumni Al Azhar Mesir. Paguyuban Alumni Al Azhar Mesir. Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bukan Indonesia ya. Jawa Barat, Pak. Kapan ada pemilihan lagi? Nanti pilkada. Nah ini di PAM ini ada program gimana sih Kang? Alumni ini ada kontinuitasnya untuk berketemuan atau gimana? Ya, jadi di Paguyuban Alumni Al Azhar ini kita memang tidak lepas dari beberapa hal ya dalam program itu. Pertama yang berkaitan dengan pendidikan, jelas karena background kita adalah dari dunia pendidikan. Para alumni Al Azhar tentunya kembali rata-rata dan kebanyakan kembali ke dunia pendidikan. Kemudian yang kedua bergerak di dakwah. Dakwah ini ya memang pendidikan dan dakwah, pendidikannya jelas pendidikan Islam, kemudian juga tidak lepas dengan dakwah. Aktivitas teman-teman kebanyakan tidak lepas dari dua hal itu. Iya betul ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sosial dan juga ada juga ekonomi. Oh ada juga sosial ekonominya. Ya, sosial dan ekonomi. Nah hal-hal inilah yang mungkin kita wujudkan dalam beberapa program yang tentunya kalau secara aktivitas masing-masing mereka dalam dunia pendidikan punya aktivitas secara pada sibuk ya. Punya kiprah, punya garapan masing-masing dunia pendidikan ya. Kemudian di dakwah juga, terus di ekonomi juga begitu. Bahkan juga sosial, mungkin beberapa kawan itu sudah serius menggeluti bidang sosial, diantaranya membuat sebuah lembaga kepedulian kayak gitu ya, itu sudah ada. Nah ini di PAM Jabar ini menjadi semacam pertama penghubung satu sama lain dalam pendidikan. Kita hubungkan satu bidang pendidikan ini dalam bentuk apa nantinya, program kegiatannya seperti apa, apakah silaturahmi sesama tenaga pengajar, sesama dosen, sesama kiai ataupun asatid gitu kan. Betul. Terus bikin semacam program pelatihan, ada diantaranya program pelatihan bahasa Arab, program pelatihan bahasa Arab dengan metode tertentu yang namanya Mustaqili, ada namanya Mustaqili, di mana teman-teman yang sudah bergerak di masing-masing lembaga pendidikan ini berkumpul dan menyerap program itu untuk menjadi tenaga pengajarnya, sehingga nanti kembali ke lembaga masing-masing mengajarkan itu ya. Berarti ada ini ya, ada pertemuan rutin juga mungkin PAM ya. Ada.
kemudian ada juga di dakwah kita masing-masing sudah punya kiprah ya di dunia dakwah di ranah masing-masing. Bagaimana kita kumpulkan? Nah, kita coba bikin semacam program sertifikasi dai kerjasama dengan MUI. Oh iya. Alhamdulillah sudah 2 angkatan kita bikin. Ya, mungkin berlanjut setelah musim selanjutnya kita adakan lagi, dimana sekarang kita lagi nunggu kedatangan para wisudawan dari Al-Azhar. Ketika mereka pulang sini kita siapkan yang program lulus juga. sekarang ya. Iya. Terus ngomong-ngomong ini keanggotaan alumni PAM Jabar ini berapa orang Kak yang tercatat? Kalau kita lihat catatan ya, sekitarnya ada 2 catatan itu yang memang catatan. Tapi ini segala angkatan kan? Semua angkatannya. Catatan yang memang kita tarik pendataan di tanah air. Iya betul. Kan? Ada juga yang pendataan dari masa ke masa dari hasil pencatatan selama di sana. Selama di sana ya. Kalau lihat hasil pencatatan ini kan karena baru ya. Iya, betul. Setelah tersebar sekian lama, PAM berdiri di 2012 itu bertahap melakukan pendataan ulang. Yang memang terdata belum optimal ya. Baru sekitar 700-an sampai hampir 1000-an. Nah, tapi kalau menurut pencatatan selama di Mesir itu kita bisa lihat hampir bahkan bisa jadi ini lebih dari 6.000 ya, Masya Allah, yang 6.000 sampai 7.000 itu untuk alumni ya. Cuman ya pembuktiannya itu kita belum bisa pastikan. Apa pernah ada satu pertemuan yang menurut Akang ini pernah jumlahnya agak besar gitu? Tahun kemarin alhamdulillah kita bikin silaturahmi akbar. Iya. Oh, silaturahmi akbar. Jabar tapi ya. Jawa Barat ya. Tapi beberapa pihak juga kita undang dari luar, dari unsur alumni Al-Azhar. Dan juga dari unsur pemerintahan, tokoh-tokoh pemerintahan dari provinsi juga dari pusat. Alhamdulillah waktu itu di bulan November kalau saya. November ya. Awal November 2021. Bertempat di mana itu, Ustaz? Di kabupaten. Oh, di kabupaten di Sabilulungan. Masya Allah. Iya. Oh iya, pernah saya di ini sama Ustaz Umar, katanya Pak D katanya tolong bantu. Iya. Oh kayaknya ini sama Akang. Akhirnya saya ketemu. Akhirnya nyambung benar ya. Ini jangan lupa juga, ini akan tampil di di channelnya PAM Jabar juga ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. PAM Jabar ada ini juga kan channelnya kan? PAM Jabar ada. Iya betul ya. Jabar ada. Oh jadi begitu ya Kang, pertemuan akbar itu kan keren itu. Iya. Sebetulnya kalau Pak Ade waktu itu Iya, bisa tampil, saya udah tampil terus tadinya mau bantu juga. Kekurangan mau jadi talent, ya? kekurangan talent itu. Nanti insya Allah ya pokoknya saya siap membantu karena talent ada Pak De. Cuman tidak ada penggerak waktu itu. Iya. Penggeraknya yang memang mempersiapkan alat ya. Kemudian apa lagi? Ya, alat musik dan latihan lah intinya. Ya, betul. Tidak Saya sempat juga kan masuk juga itu dari RAB atau apa udah masuk dulu itu, tapi wah keren lah. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita, subhanallah kita ini. Dan memang subhanallah karena saya ini merasa besar juga, bukan merasa besar ini, merasa jadi mendapatkan hidayah dari Allah ini asbab dari LC semua ini, terutama ya Bapak Kiai Haji Andri Supriyanto. Nanti saya malah belum dapat hidayah. Oke, ini seru sekali. Pokoknya nanti kita terus aja ya. Nanti insya Allah di Sadayana Coffee, di PAM Jabar, insya Allah kita akan bikin rutinitas ya. Bagaimana kegiatan PAM, bagaimana Sadayana Coffee ini. Ini yang belum bicara kita di akhir ini tadi makanan sudah. Asal usulnya bikin Sadayana Coffee ini sudah, sampai penerangan tentang PAM Jabar sudah. Satu, kenapa ada live musik di sini? Nah, ini salah satu daya tarik kafe ya itu, kan live musik. Kalau nggak ada musik ya
udah mah dingin ya tisen Iya. gitu kan. Tapi kita usahakan bahwa live musik di sini memang pertama musik-musik positif. Positif ya itu. Kita upayakan seperti itu. Kedua, Maksudnya musik positif gimana kan? musik-musik positif itu musik-musik yang bernuansa hikmah. Hikmah Ya, ya. ada pelajaran di situ. Betul. Paling tidak juga musik-musik yang tidak arogan. Betul betul. Apalagi membar orang Iya, kan iya. tidak mungkin di sini. Dan memang sesuai dengan tempatnya ini sejuk gitu kan, adem gitu kan ya. Nanti juga lagu-lagu adem gitu. Nah ini kan. Terus apa lagi ta? Kenapa musik? Kemudian ya sebagai daya tarik bahwa ini tempat selain tadi kopi, kemudian ada tempat dan ruang gitu ya. Tempat yang dan memadai ruang betul ya. untuk orang berkumpul pada Betul betul. bahwa sebetulnya kalau saya kan belum bisa seperti Pak Ade, Masya bisa Allah. keliling sana kemari, bisa luar biasa. Ini Waktunya terlalu sudah memuji ini. sedemikian rupa diperuntukkan untuk dakwah. Iya, Kalau saya kan masih jalmi nyondong, jalmi nyondong, ayawai maksudnya. Jadi jalmi ayawai di bumi. Jadi salah satu upaya saya membuat sebuah media ataupun tempat fasilitas yang mungkin orang bisa berkumpul datang ke sini. Dengan itu tadi, walaupun hanya sekedar tujuan ngopi, kemudian ya dengan adanya tempat orang bisa berkumpul apapun itu nanti, ya paling tidak kita hadirkan live musik untuk orang bisa dengarkan. Betul. Sebelumnya Pak De, kita program tuh musik yang mengiringi ya orang Mengiringi, ngopi ya. itu, saya program Pak, jangan sampai pertama musiknya jangan musik-musik yang cengeng, yang mendayu-dayu cengeng, itu bikin jangan gitu. Drop ya. Kalau mau musik ininya aja akustik, Akustiknya ya, saja, atau betul. apa yang instrumental ya, instrumennya aja Tanpa lirik ya. lirik-lirik yang cengeng, apalagi yang jorok dan kasar kan, Iya gitu kan. betul betul. Kemudian kita atur, saya bilang kalau siang bolehlah nuansanya Sundaan. Sunda. Gitu. Iya betul. Pop Sunda atau Degung silakan, gitu Iya, kan. iya. Karena itu kan ada dari sisi budayanya. Iya, iya. Kemudian ke sorenya pada asar itu, tolong itu waktunya sholawatan. Sholawat. Ya, Oh, Masya gitu. Allah. Waktunya sholawat, mau sholawat Habib Syekh, mau sholawat siapapun itu. Yang jelas itu adalah nuansa di mana Tapi ini belum live ya, tapi masih Itu hanya, ya itu ya yang program dari program. Kemudian pada maghrib sampai isya itu Break, kita break. Tuh. Dari break baru mungkin kalaupun diisi dengan murotal. Murotal ya. Ya. Masya Allah. Bahkan menjelang Kafe maghrib itu- Murotal guys. Murotal. Keren. Murotal itu menjelang maghrib sama pada maghrib kalau mau sedang itu murotal. Terus setelahnya baru silakan kalau ada live musik tuh, dengan live musik pada isya biasanya mulai live musik. Kalau enggak live musik ya dengan lagu-lagu yang catatan itu tadi. Ya. Jangan sampai lagu-lagu cengeng, Ya. lagu-lagu arogan, Arogan, lagu-lagu ya. jorok, lagu-lagu yang tidak bernilai. Betul ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kita kehadiran. Masya Allah. Pak Nanti Ade. kita banyak kayaknya Detur TV juga akan terus kolaborasi dengan Sadayana Kopi dan Pam Jabar. Silakan Insya Allah. dimanfaatkan Ini Pak juga Ade. salam juga buat Tempat- nanti ini lagi perjalanan nih Sela TV, Oh iya. Zes Official, dan insya Allah nanti kita datangkan Rian TV nanti ke sini insya Allah Oh, ya. Insya Allah. Pokoknya banyak cerita di Sadayana Kopi ini ya. Jadi salah satu tempat kita ini bagaimana menciptakan suasana silaturahmi ya yang diinginkan kita ini adalah silaturahmi yang sangat baik ini. Nah, inilah tempatnya ini di sini. Jadi, terima kasih. Sementara kita segini dulu. Siap, Nanti Pak kita saksikan juga. Saya akan coba bermain di sini. Ada juga Cynthia dari dari Detur TV juga. Muhammadiyah juga. Oke, nanti kita ini setelah ini. Tapi pokoknya terus saksikan Sadayana Kopi, Pam Jabar dan Detur TV. Oke? Pokoknya nanti kita lihat penampilan. Nanti Pak Ustadz juga akan coba menghalang bernyanyi insya Allah ya. Oke guys, terima kasih. Pokoknya kita camkan dalam diri ini bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Jadi Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jadi tidak ada berharap kepada makhluk, pasti kecewa.
berharaplah kepada Allah lagi ya. Dan targetkan di akhir hidup kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah bakal sukses ya. Maka terima kasih jika ada salah kata, ini dari kebodohan saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Ustadz Udian ya. Kita tutup dengan doa ifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga buat Amisatur Travel, Bapak Kiai Haji Andri Supriyanto. Sukses ya, jangan lupa Amisa TV channel juga di bisa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.